Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dan umat Tuhan dimanapun berada. Melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tata anugerah-Mu ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk segala rahmat dan kebaikan Tuhan yang begitu ajaib menyertai, melindungi dan memelihara kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami mengucap syukur sebab keberadaan kami ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Berkati kami, sebentar kami akan masuk dalam persekutuan di dalam terang dan hikmat firman-Mu. Urapan Roh Kudus menyertai kami semua. Berbicaralah dan berkati kami semua di dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Suara Gembala, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang berjudul Kebenaran yang Memerdekakan. Kemerdekaan secara lahiriah itu perlu mengalami dan diupayakan dengan perjuangan. Tetapi kebenaran yang memerdekakan ini adalah kebenaran yang betul-betul sanggup memerdekakan kita secara rohani. Ya, manusia ada tubuh jasmani, ada juga tubuh rohani. Ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama, yaitu kemerdekaan yang di dalam kerohanian kita. Sehingga kalau kita mengalami kemerdekaan di dalam kerohanian kita, roh dan jiwa kita dimerdekakan, maka kita dapat menikmati damai sejahtera sukacita. Sekalipun tubuh kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, dan seolah-olah tidak mengalami kebebasan atau kemerdekaan. Apa yang Tuhan ajarkan tentang kemerdekaan ini? Kita akan melihat ya di dalam Yohanes 8 ayatnya ke-30. Berbunyi demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semua yang diajarkan, setelah Tuhan Yesus menyampaikan sabda firman-Nya, dampaknya banyak orang percaya kepadanya. Orang bisa percaya setelah mendengar. Berita apapun bisa menjadikan kita percaya kepada berita itu. Tetapi tidak jarang, banyak sekali orang mengalami kekecewaan karena percaya kepada satu berita yang tidak benar, berita hoax. Kita percaya kepada berita yang bersifat bohong. Akhirnya kita mengalami kekecewaan. Tetapi pada kesempatan kali ini kita mau merenungkan berita yang mengandung kebenaran yang sejati, yaitu bersumber daripada Yesus Sang Juru Selamat. Ketika Dia menyampaikan kebenaran firman-Nya, banyak orang percaya kepadanya. Yohanes 8 ayat yang ke-31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ada kelompok Yahudi yang percaya kepada Yesus, ada juga kelompok Yahudi yang menolak Yesus. Ini perlu kita paham. Yahudi itu siapa? Yahudi itu Israel. Keturunan Israel, umat Allah. Jadi bayangkan ya, ada umat Allah yang dipelihara Allah, ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada juga yang tidak percaya. Jadi tidak semua umat Allah itu sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan renungkan. Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu yang percaya, hei orang Yahudi yang percaya kepadaku, dan kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap percaya perkataan-Ku.
tetap berpegang pada perkataanku, tetap berpengharapan akan janji-janjiku, maka kamu benar-benar adalah muridku. Murid. Tuhan Yesus menyatakan, kamu murid, berarti aku guru. Terjadi relasi komunikasi, terjadi relasi pola pendidikan. Guru mendidik murid-muridnya. Dan kalau murid-muridnya mau dididik, mau percaya akan apa yang diajarkan oleh sang guru, maka Tuhan Yesus katakan, kamu benar-benar adalah muridku. Kalau Tuhan katakan benar-benar ada muridku, berarti ada murid-murid gadungan. Ya, kita tahu Yesus punya 12 murid. 1 murid gadungan, 1 Yudas, 1 pengkhianat Yesus, 1 yang menjual Yesus. Coba bayangkan, dari antara 12, 1 murid gadungan. Apa Tuhan Yesus tidak tahu? Oh, Tuhan Yesus tahu. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena motivasi daripada murid yang satu ini, murid yang menolak Yesus itu, motivasinya tidak tulus ikhlas. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu benar-benar ada di dalam firman, maka kamu benar-benar menjadi murid. Ibu, bapak, saudara kasih, kalau kita mau benar-benar menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya yang sejati, kita perlu dididik, kita perlu dimuridkan dengan materi pelajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu firman. Orang yang mau dimuridkan di dalam terang firman Tuhan, di dalam Yohanes 8:32, kamu akan mengetahui kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mau dididik oleh firman Tuhan. Firman itu menyingkapkan kita kepada kebenaran demi kebenaran, sampai kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kalau kita belajar matematika, terus kita akan bertambah ilmu pengetahuan matematika. Belajar apapun, kalau kita betul-betul serius dan mau belajar, terus akan bertambah pada ilmu pembelajaran yang sedang kita diajar. Demikian juga halnya, kalau kita murid Tuhan, mau diajar oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan itu sendiri akan menuntun kita. Kepada apa? Kepada satu pengenalan, pemahaman akan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan. Wah, ini betul-betul perlu kita renungkan. Sebab itu ini abstrak, tidak real. Tetapi ini pengajaran yang perlu kita pahami. Dan ini sudah dinubuatkan. Mengenal kebenaran, maka akan ada damai sejahtera. Itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ini Yesaya sudah menubuatkan terkait dengan kebenaran. Pada zaman Yesaya, Roh Kudus belum dicurahkan. Tetapi kalau kita lihat ya di dalam Yesaya 32 ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-15, Yesaya 32 ayat 15 berbunyi demikian. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, roh besar dari atas. Maka gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Padang gurun berubah menjadi hutan belukar. Hutan yang subur. Setelah apa? Roh dicurahkan, roh besar dicurahkan. Ini nubuatan Yesaya tentang akan adanya pencurahan Roh Kudus. Dan kita yang hidup saat ini, kita sudah mengalami, menikmati kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi tentang kebenaran yang memerdekakan ini sudah dinubuatkan dari zaman Yesaya, dari Nabi Yesaya. Dan saat ini setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mengajar dan menerangkan kemerdekaan oleh kebenaran. Bukan oleh perjuangan otot, perjuangan darah daging, tetapi kebenaran yang memerdekakan.
Memerdekakan apanya? Roh dan jiwa kita. Puji syukur kepada Tuhan. Kita perlu memahami ya tentang makna kebenaran yang memerdekakan itu. Ya, dosa yang memperbudak manusia menuju kebinasaan. Banyak orang tidak sadar bahwa dirinya diperbudak oleh dosa. Sama seperti orang-orang Yahudi saat itu juga tidak paham akan apa yang diajarkan Yesus. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-33, jawab orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel itu tidak memahami makna kebenaran yang memerdekakan yang Yesus ajar. Mereka pikir, orang-orang Yahudi itu berpikir, kami ini adalah keturunan Abraham. Ya, betul. Keturunan Abraham. Secara lahiriah, secara keturunan, itu bangsa Israel. Itu adalah keturunan Abraham. Abraham itu bapak orang percaya. Abraham hidupnya percaya dan taat sepenuhnya akan firman Allah. Tetapi bangsa Israel ini tidak memiliki kepercayaan seperti bapak Abraham. Jadi ini pemahaman yang mereka perlu diajarkan. Seringkali juga kita temukan ya, bapaknya pendeta, anaknya belum tentu jadi pendeta. Anak darah daging belum tentu jadi pendeta. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena anaknya tidak menuruti teladan iman daripada bapaknya yang adalah hamba Tuhan. Jangan kita pikir kalau kita anak hamba Tuhan, oma kita, opa kita dari dulu orang Kristen, orang percaya Tuhan, lalu kita secara otomatis menjadi orang-orang percaya yang beroleh keselamatan. Jangan mimpi. Jangan berpikir seperti itu. Itu pemahaman yang perlu kita kaji ulang. Kalau kita lihat ya, di dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah kamu berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jangan kita pikir kita keturunan Abraham, lalu otomatis kita ini menjadi anak-anak yang beroleh jaminan akan berkat Abraham, berkat keselamatan. Jangan sampai kita berpikir demikian. Keselamatan atau anugerah kebenaran yang memerdekakan kita itu bersifat pribadi demi pribadi. Jadi kita perlu menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan yang menunjukkan pertobatan bahwa kita ini sekarang sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Maka Tuhan Yesus ajarkan ya, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini penjelasan Yesus. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan kepada bangsa Yahudi yang percaya kepadanya tapi tidak memahami siapa Yesus. Pemahamannya, aku sebagai keturunan Abraham. Silsilah nenek moyangku adalah bapak orang percaya. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan kemerdekaan yang akan Tuhan Yesus berikan, yaitu kemerdekaan dari perhambaan dosa. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini menjadi perenungan bagi kita. Ini menjadi evaluasi bagi kita. Bagaimana posisi kita? Apakah kita ini masih menjadi hamba dosa? Terikat oleh belenggu dosa? Atau kita sudah mengalami kebebasan? Ini menjadi perenungan bagi kita. Ini arahan dan ajaran Yesus Kristus yang hatinya mau membebaskan kita dari maut, agar kita beroleh kehidupan kekal di dalam anugerah pembenaran yang membawa kita mengalami kemerdekaan.
Dari sebab itu Tuhan Yesus memberikan solusi. Undangan. Di dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepada. Ini undangan Tuhan Yesus kepada mereka yang mengalami letih, lesu, dan berbeban berat. Letih apanya? Lesu apanya? Beban berat seperti apa? Ini pun kita mengetahui. Banyak saat ini orang tertekan oleh depresi, oleh kelesuan, oleh keletihan dalam hal jiwanya. Jiwanya merana, jiwanya sedang tertekan, jiwanya sedang stres. Stres karena apa? Karena takut, karena bimbang, karena berbagai-bagai hal yang mengecewakan. Karena apa yang diangan-angankannya kandas, tidak terjadi sesungguhnya, tidak mengalami kejadian yang sesungguhnya. Jiwanya sedang tertekan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, ini solusi. Ketika Anda mengalami letih, lesu, berbeban berat karena belenggu dosa, karena keterikatan dengan dosa, Anda dan saya perlu dimerdekakan. Tuhan Yesus menawarkan solusi. Mari kepadaku. Mari datang kepadaku. Mereka, orang-orang yang sedang mengalami keletihan, kelesuan, dan beban. Datang kepada Tuhan. Mungkin kita sedang digempur bertubi-tubi dengan permasalahan hidup. Permasalahan rumah tangga, permasalahan pekerjaan, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, dan banyak permasalahan-permasalahan lain yang sedang menyerang dan menghimpit kita. Tidak mudah kita keluar dari semuanya. Tetapi Tuhan, Sang kebenaran, Dia memberikan solusi. Mari datang kepada. Ini undangan agar kita dapat mengalami solusi. Pertama-tama solusi yang kita alami, akar segala permasalahan penderitaan yang kita dapat, karena kita diperhamba oleh dosa. Kita menjadi hamba dosa. Setiap orang yang berbuat dosa, dia menjadi hamba dosa. Keputusan-keputusan yang salah mengakibatkan penderitaan dan kekecewaan di hari kemudian. Maka jangan sampai kita mengambil keputusan menurut hawa nafsu daging kita untuk memuaskan kedagingan, kepuasan diri dan hidup kita. Tapi kita mari minta petunjuk daripada Tuhan yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Di dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mau kita mendapat ketenangan? Semua orang merindukan ketenangan. Semua orang mengejar ketenangan. Sesungguhnya ketenangan itu didapat ketika kita datang mendekat kepada Tuhan. Kita datang menghampiri Dia. Kita bertanya kepadanya. Kita mau menangkap apa yang disabdakannya. Kita mau mentaati, melakukan apa yang diperintahkan. Maka di sana kita akan mendapat kelegaan atau ketenangan. Kelegaan atau ketenangan itu bukan berbicara tentang tubuh jasmani, tetapi tubuh jiwani, tubuh rohani. Jiwa kita yang tenang, jiwa kita yang lega. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, dari sebab itu, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita semua perlu memiliki atau menikmati kuasa kebenaran yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat yang ke-35. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ini Tuhan Yesus mengajarkan, menyadarkan perbedaan antara hamba dan anak. Hamba dosa dan anak-anak Allah. Ini perbedaannya sangat mencolok. Hamba tidak tinggal dalam rumah, di luar rumah. Anak tinggal di dalam rumah, di rumah Bapa. Ini perbedaan antara hamba dan anak. Maka kita perlu dimerdekakan dari perhambaan dosa, agar kita beroleh jaminan keselamatan dan status sebagai anak-anak Allah
yang berkuasa untuk mendapat ahli waris kerajaan surga. Ini kemerdekaan yang Tuhan tawarkan melalui kebenaran, melalui kuasa firman. Ini perlu kita pahami, Ibu Bapak Saudara. Tanpa kita memahami, kita tidak bisa mengucap syukur. Betul gak? Kalau kita tidak paham akan kebesaran kasih Allah, kalau kita tidak paham akan sarana penyelamatan yang sudah Allah sediakan melalui pribadi satu-satunya juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita dapat bersyukur kepada Allah? Bagaimana mungkin kita dapat menjalani jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus kalau kita tidak paham? Maka sebab itu Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, tetap berpegang pada firman-Ku, tetap mendengar nasihat-Ku, tetap melakukan perintah-Ku, dan tetap menjauhi larangan-larangan yang Aku berikan, maka kamu adalah menjadi murid-murid-Ku. Mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, anak guru besar, anak Allah, Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati ada di dalam Yesus Kristus. Apanya yang merdeka? Roh dan jiwanya merdeka, sekalipun tubuhnya terbelenggu. Tubuhnya menghadapi realita kenyataan, masih tubuh jasmaniah yang hidup di dalam dunia, di dalam bumi yang sementara dan fana ini. Kita hidup dalam tekanan. Ya, tubuh kita mengalami tekanan. Tetapi biarlah roh dan jiwa kita mengalami kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Sehingga dengan kekuatan yang dari dalam, kekuatan rohani, kita dapat menopang untuk tetap kita berjalan mengarungi badai kehidupan di dalam dunia. Apapun yang menjadi pergumulan kita, sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah apapun, hadapi dengan damai sejahtera dan sukacita yang Allah Bapa berikan. Sebab kita anak-anak Tuhan sesungguhnya sudah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Maka hasilkan buah-buah pertobatan, agar dunia melihat kesaksian kehidupan kita yang memancarkan kemuliaan dan kasih Allah di tengah dunia yang gelap. Kemerdekaan sejati di dalam Yesus Kristus. Itulah makna kebenaran yang memerdekakan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan bersama pada kesempatan kali ini betul-betul menjadi pemahaman, penyemangat, dan mendorong kita untuk tetap hidup di dalam ketaatan kita akan terang firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Firman-Mu yang adalah kebenaran menuntun kami mengenal kebenaran, sehingga kami mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam ketaatan kami berjalan di dalam kebenaran dan tuntunan terang firman-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu, Bapak, Sobat Maestro terkasih dimanapun berada. Kita tetap taat kepada terang firman-Nya yang menuntun kita kepada kemerdekaan sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.